Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Malam hari ini, mari bawa hatimu, bawa segenap pujian penyembahanmu, dimanapun kau berada, hanya untuk Tuhan, Yesus kita yang mulia. Hanya dekat padamu Tuhan, kami rasakan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku.
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kami mau tinggal diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh Yesus, kami mau menikmati bait-Mu. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Berkat-Mu mengalir, hadirat-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Oh, kami mau menikmati bait-Mu. Kami mau menikmati kuasa-Mu Tuhan, mengalir di tempat ini, penuhi setiap kami. Jamah kami Tuhan, peluk kami erat Tuhan. Terima kasih. Oh, thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik buat setiap kami. Engkau sungguh baik buat setiap kami. Haleluya, haleluya. Oh, segala pujian hormat kami naikkan buat Engkau Tuhan. Yesus kami yang ajaib. Thank you Lord. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memandang keindahan-Mu Tuhan. Kau yang sungguh indah tiada taranya. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk
mengerti lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah Tuhan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, yes Lord. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum
kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum padamu Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Oh, sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar Tuhan. Terima kasih, kami menyembah-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Terima kasih Tuhan. Mari terus sembah Tuhan, mari terus tinggikan nama-Nya yang luar biasa. Kami kagum dan hormat akan-Mu, kami kagum dan hormat akan-Mu Yesus. Terima kasih. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kasih-Mu mengalir, mengalir kasih-Mu, mengalir kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih-Mu tak berkesudahan buat setiap kami. Thank you Lord. Ya Tuhan, kami bersandar, kami berserah penuh hanya kepada-Mu Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Segala yang terjadi dalam hidup kami, Kau Tuhan yang sanggup tolong kami di waktu yang tepat. Terima kasih. Thank you Lord. Terima kasih. Yes. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Tuhan beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Ya Tuhan, makasih. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Tuhan beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi
menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Ya, di sore hari ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu tentang pengenalan akan Tuhan. Mengenal Tuhan dengan intim, ya, dengan sangat dekat Bapak Ibu. Berbicara tentang pengenalan adalah sesuatu hal yang sangat penting dan vital di dalam kehidupan kita. Bahkan kalau menurut teori manajemen untuk problem solving, kemampuan kita mengenali masalah dengan benar itu merupakan 60% masalah sudah diselesaikan. Kemampuan mengidentifikasi itu penting banget Bapak Ibu. Nah, demikian juga di dalam kekristenan kita, kemampuan kita mengenali Tuhan dengan benar itu akan sangat mempengaruhi iman kita. Iman itu adalah bagian dari persekutuan, Bapak Ibu. Karena iman adalah bagian dari persekutuan, makanya kita punya iman yang kuat atau tidak, itu tergantung sejauh pengenalan kita. Semakin kita mengenal, semakin kita berani beriman. Semakin kita tidak mengenal, semakin sulit untuk kita beriman. Contohnya paling sederhana adalah misalkan orang berpacaran. Ketika orang berpacaran pertama kali, hari pertama pacaran, langsung mau nggak diajak menikah? Hari pertama nih kita jadian ya, langsung sama pacarnya ditembak untuk menikah. Besok menikah ya, mau atau tunggu dulu? Kira-kira apa? Tunggu dulu. Kenapa tunggu dulu? Aku butuh kenal kamu. Semakin kita mengenal, maka kita akan menjadi semakin berani untuk percaya. Setelah pacaran 3 tahun, dan ternyata memang pasangannya ini baik, sangat cocok. Ya, di tahun kelima, pada waktu dilamar, ayo kita menikah. Ada nggak di sini yang ketika dilamar pacarnya untuk menikah, bilang begini, tulis di surat, ayahmu, ibumu harus tanda tangan di atas meterai.
bahwa kita akan menikah? Ada? Nggak ada ya? Ya, kenapa nggak ada? Karena percaya udah. Nggak peduli itu digombalin atau tidak, tetapi sudah pacaran 5 tahun, kita menikah ya, wah langsung bahagia bahwa kita akan menikah. Kepercayaan itu akan datang seiring dengan pengenalan. Sehingga kalau kita tidak mengenal dengan baik, kita susah beriman sama Tuhan. Wajar Bapak Ibu, wajar. Bukan Tuhan yang susah, tetapi memang kita nggak kenal. Tetapi semakin kita kenal, maka demikian juga kita mudah untuk beriman. Nah, coba kita simak satu ayat, yaitu di 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Ayat ini mengatakan demikian, tetapi bertumbuhlah di dalam kasih karunia dan di dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Seringkali kita sebagai orang percaya kita dinasehatin untuk bertumbuh. Dan bertumbuh ternyata isu utamanya itu bukan di dalam karakter Bapak Ibu. Tetapi isu utamanya menurut Petrus, kita harus bertumbuh. Bertumbuh itu di dalam kasih karunia dan di dalam pengenalan akan Tuhan. Karakter itu hanyalah efek. Karena saya mengenal dengan baik, maka karakternya menular ke saya. Misalkan saya ini orangnya pelit banget. Pelit, susah mau bayarin orang makan itu susah. Namanya orang pelit lebih suka dibayarin atau bayarin? Dibayarin, ya kan? Saya lebih suka dibayarin. Nah, saya kenalan dengan Pastor Sam. Dan gawatnya Pastor Sam orangnya generous banget. Orangnya murah hati banget. Orangnya suka bayarin. Lama-lama saya sungkan enggak? Kalau saya memang ingin berteman dengan Pastor Sam. Sungkan. Enggak mungkin saya akan pelit terus. Maka saya akan bilang, Pastor kali ini saya ya yang bayar. Atau saya akan berusaha bayar duluan. Meskipun uang saya mepet, tetapi nggak mungkin saya akan membiarkan diri saya untuk terus dibayarin. Saya akan belajar untuk bayarin. Disitulah karakter saya mulai berubah seiring saya semakin kenal dengan Pastor Sam. Misalkan lagi, saya ini orangnya penuh dendam. Wah, aku benci, aku nggak suka, aku ilfil. Pokoknya saya penuh dengan dendam. Saya susah mengampuni orang. Suatu kali saya berbuat salah sama Pastor Sam. Di luar dugaan saya, Pastor Sam mengampuni saya. Saya sudah merasa malu, aduh Pak, maaf. Ya maaf saya berbuat salah, maaf. Tetapi ternyata Pastor Sam justru mengampuni saya, bahkan traktir saya makan, ajak saya makan, saya diterima sepenuhnya. Kira-kira saya tetap harus menyimpan dendam atau saya belajar memaafkan. Seperti saya pun dimaafkan oleh Pastor Sam, Bapak Ibu. Semakin saya mengenal, maka karakter itu akan menular, Bapak Ibu. Makanya Alkitab bilang kan, hati-hati dengan pergaulan. Pergaulan yang buruk akan merusak apa? Kebiasaan yang baik. Karena karakter itu akan terjadi dengan sendirinya, dengan siapa kita berkumpul. Kalau kita berkumpul dengan teman yang salah, maka kita juga menjadi rusak. Tetapi kalau kita berkumpul dengan orang yang benar, maka karakter kita pun akan dibangun, Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu saya memandang bahwa pertumbuhan karakter itu hanyalah akibat. Akibat daripada apa? Akibat daripada kita semakin kenal Tuhan dengan benar. Makanya Petrus bilang, bertumbuhlah di dalam kasih karunia dan di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Ibadah pagi
tadi 2 kali saya menekankan tentang hal ini. Apa sih yang dimaksud dengan kasih karunia? Semakin kita mengerti tentang kasih karunia, kita akan mengalami pertumbuhan. Bahwa ternyata di dalam Yesus, kehidupan kita itu dari kasih karunia kepada kasih karunia. Dan di ibadah 2 kita belajar untuk semakin kenal dengan Bapa. Bahwa ternyata Tuhan itu selalu ingin dekat dengan kita. Semakin kita kenal Tuhan dengan benar, maka sekali lagi kita akan semakin bertumbuh Bapak Ibu. Suatu kali saya pernah punya pengalaman yang hampir saja membuat saya menjadi ateis. Saya suka sekali baca, pada waktu saya bertobat, saya baca sebuah buku. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah tahu. Judul buku itu adalah Murid Sejati, karangannya Juan Carlos Ortiz. Nah, gawatnya di buku itu ada sebuah pertanyaan. Pertanyaannya begini, jika tidak ada sorga dan neraka, maukah kamu percaya Yesus? Sekali lagi ya Bapak Ibu ya, jangan kaget dengan pertanyaannya ya. Jika tidak ada sorga dan neraka, kamu mau nggak percaya sama Yesus? Waduh, saya bingung Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau saya mau jujur, kira-kira saya mau percaya atau tidak? Enggak. Saya nggak mau percaya. Saya percaya Yesus gara-gara dipromosiin. Kalau ikut Yesus, hidup diberkati, mati masuk surga. Enak kan ya, hedon ya. Ya, hidup diberkati, ya, diberkati berlimpah-limpah, mati masuk surga. Wah, itu nyaman banget. Ya sudah, saya mau ikut Yesus. Nah, gawatnya di buku itu bilang, jika tidak ada surga dan neraka, kamu mau nggak percaya Yesus? Dan gawatnya di buku itu tidak ada jawabannya. Dia tidak kasih jawaban. Dia hanya tunjukkan bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya. Yesus gak pernah promosi. Yesus gak pernah promosi ketika Petrus disuruh menjala ikan. Petrus mendapatkan ikan yang sangat berlimpah-limpah. Yesus bilang, Petrus ikutlah aku dan lihatlah kamu bakal buka pabrik pengalengan ikan. Makin diberkati, mati masuk surga. Lalu ikutlah Petrus sama Yesus. Gitu kah? Enggak ya? Enggak ada. Justru Petrus tinggalkan itu semua. Ikut aku. Kamu kujadikan penjala manusia. Lalu Matius enak-enak kerja nih. Dia pemungut cukai, ngitung duit. Yesus datang. Mat, ikut aku Mat. Itu namanya Matius kan ya? Mat. Ya, ikut aku. Dan sekali lagi Alkitab mengatakan Matius meninggalkan pekerjaannya dan dia ikut Yesus. Ada promosi enggak? Hidupmu diberkati, mati masuk surga. Atau sebaliknya, anak manusia naruh kepala aja enggak punya. Enggak punya bantal untuk naruh kepala. Jadi kalau kamu ikut aku, bahasa kasarnya, maaf Bapak Ibu, ayo kita membambung rame-rame. Kenapa? Anak manusia naruh kepala aja nggak ada. Wah, saya bingung terus terang Bapak Ibu. Hampir 3 bulan saya nggak temu jawabannya. Hampir saya jadi ateis. Kenapa? Karena saya sadar kalau saya duduk di gereja, saya datang ke gereja, tujuan saya cuma cari apa? Cari Yesus atau cari berkat? Saya sadar hati saya cuma cari berkatnya. Saya nggak cari Yesus. Simpelnya gini, Yesus, aku gak peduli kok dengan kamu. Aku gak peduli dengan kamu, aku gak ada keinginan untuk ikut kamu. Apalagi katanya ikut kamu itu susah, ya kan? Hanya gara-gara Pak Pendeta saja promosi, ikutlah Yesus, hidupmu diberkati, masa depanmu baik, mati masuk surga. Wah kan enak ya Bapak Ibu ya. Ya sudah, saya ikut Yesus, ya kan? Tapi sejujurnya ketika saya datang di Yesus, Yesus, aku gak peduli sama kamu. Wah saya goyang Bapak Ibu, goyang. Apa yang menyelamatkan saya? Yang menyelamatkan saya, Tuhan tunjukkan. Yaitu di Yohanes 17 ayat 3. Di sini tidak ada, mungkin bisa dibantu. Yohanes 17 ayat 3. Tuhan Yesus mendefinisikan apa sih hidup kekal. Ya, coba kita simak, bisa dibantu. Yohanes 17 ayatnya yang ketiga. Nah,
Tuhan Yesus bilang di Yohanes 17 ayat yang ketiga, inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mati masuk surga. Setuju? Yesus ngomong begitu? Enggak. Yesus mendefinisikan hidup kekal itu pengenalan, Bapak Ibu. Karena mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kata-kata mengenal di sini itu pengenalan yang sangat intim, yang sangat dekat. Seperti suami istri, sedekat itu. Arti kata pengenalan di sini. Oleh sebab itu, kehidupan kekal itu bukan masalah tempat, Bapak Ibu. Bukan masalah tempat, kita ke surga. Tetapi kehidupan kekal, kita akan bersatu dengan orang yang kita cintai. Ibaratnya begini, kalau saya punya pacar, dan pacar saya orang Jember misalkan, dan saya berada di Kudus, saya pingin ke Jember enggak? Saya pingin ke Jember. Kenapa saya pingin ke Jember? Simple, karena ada pacar saya di sana. Kalau pacar saya pindah ke Jakarta, saya tetap ingin ke Jember atau ke Jakarta? Kemana? Ke Jakarta. Gak mungkin saya tetap ngotot pingin ke Jember. Kalau saya ngotot tetap pingin ke Jember, gak mau ke Jakarta, pacar saya curiga. Ada apa kamu di Jember? Betul ya? Pacar saya akan curiga. Nah, karena dia sudah pindah ke Jakarta, saya kepingin ke Jakarta. Saya nggak pingin lagi ke Jember. Kenapa? Karena tujuan saya bukan tempatnya. Tetapi tujuan saya adalah di mana orang yang saya cintai ada di situ. Saya ingin berada di situ. Nah, demikian juga Tuhan Yesus bilang kehidupan kekal itu masalah kita dengan Tuhan. Makanya kita harus mengenal Dia dengan benar, Bapak Ibu. Saya sangat bersyukur ayat ini menyelamatkan saya. Akhirnya saya tahu, kehidupan kekal ternyata bukan masalah tempat. Pantesan Yesus gak pernah promosi surga. Yesus selalu bilang, ikutlah aku. Aku beserta dengan kamu. Kita selalu berdua, istilahnya begitu. Kita selalu bersama-sama. Bukan masalah tempatnya, tetapi masalah dengan siapa, Bapak Ibu. Makanya makan itu yang paling mengasihkan adalah makan dengan siapa. Bukan masalah makan apa. Setuju? Tahu bedanya? Kalau makan apa, kita mau makan menu apa. Tetapi kalau makan dengan siapa, itu yang mengasihkan. Nah, Tuhan mengajak kita untuk selalu dekat dengan Dia, Bapak Ibu. Nah, kita kembali ke slide. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat lebih jauh. Suatu kali saya dikagetkan dengan ayat ini, yaitu di kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-10, di situ dikatakan, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, ini maksudnya kisah tentang Yosua dan teman-temannya. Jadi Yosua setelah mengalahkan tembok Yeriko, Yosua setelah berperang dan menduduki tanah Kanaan, di kitab Hakim-Hakim dikatakan angkatan itu, angkatan Yosua dan teman-temannya sudah meninggal. Dikumpulkan kepada nenek moyangnya. Dan ironisnya, bangkitlah sesudah mereka, dikatakan apa? Angkatan yang lain. Kenapa mereka disebut angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel efeknya adalah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada Baal. Kenapa menurut saya ayat ini menakutkan Bapak Ibu? Kira-kira angkatan yang lain itu siapa? Tentunya angkatan yang lain itu adalah anak cucunya Yosua dan teman-temannya. Istilahnya begini, kakeknya getol melayani Tuhan, kakeknya berperang untuk Tuhan, tetapi ternyata anak cucunya gak kenal siapa itu Tuhan. Sehingga anak cucunya
lahir angkatan yang baru, angkatan yang tidak mengenal Tuhan. Karena tidak mengenal Tuhan, maka yang dilakukan adalah kejahatan. Kejahatan adalah efek tidak mengenal Tuhan. Makanya kalau kita bertemu dengan seorang teman yang berbuat jahat, simple, kenalin aja dia kepada Tuhan. Maka pertobatan akan terjadi, amin. Ya, kenalin aja dengan Tuhan. Dia akan tinggalkan kejahatan. Nah, kira-kira mereka tahu nggak kisah kakek neneknya? Saya sangat percaya mereka tahu kisah kakek neneknya. Bagaimana kakek neneknya menyerbu kota Yeriko dan mereka menduduki itu dan mereka memenangkan semua pertempuran. Tetapi ironisnya sekali lagi, mereka menjadi angkatan yang lain. Terus terang, hal ini sangat mengkhawatirkan saya. Karena saya juga mulai sadar, usia saya mulai bertambah terus. Saya mulai punya anak saya sudah mulai besar. Pertanyaannya adalah, apakah anak saya mengenal Tuhan? Saya mendidik anak saya baca Alkitab sejak kecil, Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi, pertanyaannya adalah, apakah dia mengenal Tuhan atau tidak? Saya cukup kaget ketika saya sadar bahwa anak saya belum tentu mengenal Tuhan. Yaitu ketika pandemi COVID. Ketika pandemi COVID, gereja mulai ibadah Zoom. Ya, tapi puji Tuhan di sini katanya tidak ya. Hanya sebentar aja tutup, tapi setelah itu buka kembali. Nah, di tempat kami sempat beberapa bulan ibadah melalui Zoom. Dan tahu apa yang dilakukan oleh anak saya? Misalkan ibadahnya jam 9, wah kita harus bangunin dia. Dan dia gak mau bangun, dia dipaksa bangun, dia hanya nyalain Zoom, dia buka Zoom lalu dia tutup kepalanya dengan bantal. Dia gak mau ikut. Kira-kira sebaiknya saya berasumsi anak saya kenal Tuhan atau tidak? Saya jadi takut Bapak Ibu. Saya takut, apakah anak saya kenal Tuhan? Mungkin bapaknya melayani Tuhan. Bapaknya berusaha komitmen sama Tuhan. Tetapi masalahnya adalah, angkatan ini kenal Tuhan atau tidak? Waduh, dari sana saya betul-betul konsentrasi. Bagaimana anak saya bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Untuk apa? Supaya dia kenal Tuhan secara pribadi. Saya bersyukur sekali ketika suatu waktu tiba-tiba anak saya tanya, "Pak, gimana caranya berpuasa?" Wah, saya langsung happy Bapak Ibu. Berarti ini sinyal dia mulai kepingin mencari Tuhan. Wah, saya dukung dia untuk berpuasa. Nah, demikian juga dengan anak cucu kita semua Bapak Ibu. Generasi di gereja ini. Pastikan generasi di gereja ini muncul generasi baru yang mengenal Tuhan. Amin. Bukan sebatas bagaimana mereka rajin ke gereja. Mereka rajin ke gereja, belum tentu kenal Tuhan Bapak Ibu. Karena banyak anak-anak muda datang ke gereja untuk cari apa? Cari pacar atau cari Yesus? Ya, saya juga pernah muda, ya kan? Saya ikut camp untuk cari cewek. Ya, saya datang ke gereja untuk cari cewek, untuk cari kenalan. Ya, saya tahu bagaimana rasanya jadi anak muda. Nah, tetapi biarlah kita ajak generasi muda kita datang ke gereja, tapi mereka boleh kenal Tuhan Bapak Ibu. Amin. Nah, kemudian juga dikatakan di kitab Hosea, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dan yang menakutkan di kitab Daniel, dan orang-orang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata licin. Siapa yang selamat? Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ayat ini muncul ketika saya mulai waktu itu di kampus kita rajin untuk melakukan penginjilan dan saya bertemu dengan teman-teman dari agama lain dan mereka mengajak berdiskusi. Saya mulai goyah dengan kekristenan saya. Ketika saya mulai goyah, Tuhan ingatkan dengan ayat ini. Kamu kenal Tuhan enggak? Kalau di kekristenan kita percaya kita menyembah Tuhan yang hidup, kenalkah engkau dengan Tuhan yang hidup itu? Bukan masalah pengajarannya sekali lagi, tapi masalahnya kenalkah kita dengan Tuhan yang kita sembah. Dan ternyata orang yang kuat, umat yang kuat bahkan akan bertindak, ciri khasnya mengenal Tuhan Bapak Ibu.
Ayat ini kenapa saya sebut menakutkan? Karena dikatakan demikian. Orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata yang licin. Bujukan dengan kata-kata yang licin itu menakutkan banget. Contohnya begini. Siapa di sini yang pernah kena investasi bodong? Jangan angkat tangan deh. Ya, dari beberapa senyumnya sudah kelihatan kira-kira siapa. Ya. Ya. Pernah ya? Ada yang pernah berarti ya, semoga aja tidak banyak ya. Kena investasi bodong. Kapan kita sadar kalau kita sudah dibujuk? Kapan? Setelah habis, itu aja. Setelah uang yang kita masukkan, kita kasih lagi, habis, hilang. Baru kita sadar. Kita sadar setelah terpuruk. Dengan kata lain begini, ketika pertama kali ditawarin investasi bodong, kita nggak sadar. Kita dibujuk dengan kata-kata licin. Wih menarik loh, 1 bulan 10%. Wih menarik loh, 1 minggu 10%. Wah saya masukkan aja 1 tahun, saya sudah bisa beli mobil baru. Nah itu dulu saya di situ Bapak Ibu. Saya sempat hilang, pinginnya panen, beli mobil baru. Wah kena, blah, jatuh. Ya gigit jari, uang habis. Ya. Nah itu dibujuk dengan kata-kata yang licin. Gawatnya kita akan tersadar setelah kita habis. Dan Tuhan bilang hanya umat yang kenal Allahnya, dia yang akan tetap kuat dan akan bertindak. Suatu kali Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Perumpamaan ini penting sekali untuk kita akan mengacu kepada pengenalan akan Tuhan. Yesus memberikan perumpamaan, ada seorang pebisnis yang akan pergi ke luar negeri. Dan kemudian dia panggil hamba-hambanya. Dia panggil 3 hambanya. Yang satu dikasih 5 talenta. Yang satu 2 talenta dan yang satu 1 talenta. Yang terima 5 talenta, dia langsung pergi mengerjakan talenta itu dan berlipat punya laba 5 talenta, jadinya 10. Dan yang 2 dapat laba 2, jadinya 4. Dan Tuhan bilang, tuannya bilang, waduh, kamu hamba yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan tuanmu. Yang satu disimpan 1 talenta. Nggak hilang, nggak berkurang, dibalikin. Tapi tuannya bilang apa? Hai hamba yang jahat dan malas. Kira-kira yang benar adalah tuannya atau hamba yang terima 1 talenta, saudaraku? Kira-kira apa yang menjadi problem penerima 1 talenta? Kenapa yang menerima 1 talenta dia bertindak secara berbeda? Kenapa kok dia disimpan aja? Kenapa dia tidak dikerjakan? Dan gawatnya hamba yang menerima 1 talenta ini, dia bilang begini, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam. Yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, memungut di tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi sembunyiin talenta Tuan. Nih, terima balik talenta Tuan. Kira-kira yang benar, tuannya atau hamba yang menerima 1 talenta, Bapak Ibu? Siapa yang pro dengan hamba penerima 1 talenta? Dan siapa yang pro dengan sang tuan? Dulu, saya pro dengan hamba yang penerima 1 talenta. Bener hamba ini. Tuannya tuan yang kejam, enak banget. Minta cuan berapa itu? Minta cuan 100%. Dari 5 menjadi 10. Dari 2 menjadi 4. Wih ini tuan sakar PDW ini. Ya tuan semaunya sendiri. Wah benar yang terima 1 talenta. Tapi coba kita lihat Bapak Ibu. Coba kita lihat faktanya. Faktanya kalau Bapak Ibu kita baca di Matius 25 ayat 14.
Di situ dikatakan sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya. Kira-kira berapa satu talenta? Satu talenta itu kurang lebih 6.000 dinar. Saya ajak Bapak Ibu sedikit berhitung ya, malam hari ini. Kurang lebih 6.000 dinar, satu dinar itu upah harian pekerja satu hari. Kira-kira di Kudus upah harian pekerja satu hari kira-kira berapa? 100.000 atau 150.000? Kita anggap 150 ya. Ya, kita anggap 150.000. Jadi kalau 6.000 dinar itu sama saja 6.000 dikalikan 150.000. Sama saja dengan berapa? 900 juta. Penerima 2 talenta 1,8 miliar. Penerima 5 talenta itu sama dengan 4,5 miliar. Kurang lebih dengan kurs hari ini Bapak Ibu. 4,8 miliar harus berkembang menjadi berapa? 9 miliar. Dan 1,8 miliar berkembang menjadi 3,6 miliar. Siapa yang sanggup membuat 900 juta menjadi 1,8 miliar? Kan cuan 100% Bapak Ibu. Kenapa saya tunjukkan ini? Seringkali kadang kita merasa sebaiknya menerima 1 talenta atau banyak talenta. Menerima berapa? Ya, satu kali saya kumpul dengan pebisnis muda. Dan saya ajak mereka hitung-hitungan dengan seperti ini. Pertama kali sebelum hitung-hitungan, mereka bilang, wah ya enak yang terima 5 talenta, enak yang terima 2 talenta, gak enak yang terima 1 talenta. Wah semua pinginnya terima banyak. Makanya orang Kristen gampang iri, ya kan? Ya, iri dengan yang punya banyak talenta. Kenapa kok aku cuma 1? Pasti Tuhan gak suka sama aku. Saya ajak hitung-hitungan. Ayo kita berhitung yuk, dihitung. Setelah dihitung, siapa yang berani jamin kembaliin 100%? Langsung, ya kalau gitu 1 talenta aja cukup. Kenapa 1 talenta cukup? Karena kalau kamu dimodalin 900 juta, berarti harus balik berapa? 1,8 miliar. Kamu harus balik segitu. Waduh gak berani, gak mungkin. Ada 1 anak angkat tangan. Saya berani, bahkan 140%. Tapi ilegal ya. Loh kok ilegal? Nggak bisa dong. Waduh kalau nggak ilegal nggak berani dia bilang. Nggak berani. Ya karena ternyata bisnisnya dia masih ilegal dan sedang diproses untuk menjadi legal. Nah dia bilang kalau legal aduh nggak berani. 80% aja udah sangat susah dia bilang. Apalagi kalau harus 100%. Langsung akhirnya mereka begini. Ya sudah deh kita terima 1 talenta aja nggak apa-apa. Yang penting dikerjakan. Nah, saya ajak Bapak Ibu untuk melihat supaya begini. Tuannya kira-kira memang baik atau jahat sih? Baik tuannya. Jangan lupa bahwa di kisah ini, Yesus bilang, ini seperti seorang tuan yang mau bepergian ke luar negeri. Dan dia titipin asetnya kepada hamba-hambanya. Kalau engkau dititipin aset oleh bosmu, berarti kira-kira bosmu itu baik atau jahat sama kamu? Bisa paham? Kita akan dititipin aset senilai 900 juta, itu hanya dari orang yang baik sama kita. Gak mungkin saya mau bepergian misalkan aja ke Jepang selama 6 bulan, saya punya aset mobil 5 di rumah, dan saya cari orang sembarangan di pasar. Siapa yang mau tak titipin mobil 5? Siapa yang mau tak titipin mobil 5? Mungkin gak? Gak mungkin. Saya akan titip mobil saya hanya kepada orang yang saya tahu, saya baik sama dia. Dan dia baik sama saya. Supaya apa? Supaya aset saya itu aman.
Jadi saya percaya, saya melihat bahwa sebenarnya tuannya itu baik. Kenapa? Karena tuannya itu berani mempercayakan asetnya senilai 900 juta. Enaknya dicolong enggak? Suatu kali, saya ketemu seorang pemilik toko. Seorang pemilik toko, dia dari Papua. Dia datang ke Jawa. Lalu saya ajak dia cerita ini. Saya cuma tanya dia begini, kamu ke Jawa ya, dari Papua ke Jawa, pasti kamu cukup lama. Nggak mungkin cuma 1 minggu, biasanya rata-rata hampir 1 bulan. Ketika taruhlah kamu 1 bulan di Jawa, kamu titipin tokomu, itu pasti kepada karyawan yang kamu percayai. Betul ya? Iya, dia titipin kepada karyawan yang dia percayai. Nah, ketika kamu di Jawa selama 1 bulan, kamu titipin tokomu kepada karyawan yang kamu percayai, kamu berharap tokonya dijalanin atau ditutup, disegel. Nah, karyawan ini, dia segel tokomu, dia rantai tokomu, dia segel, dia gembok semuanya. Tujuannya apa? Supaya tidak ada satu barang pun yang hilang. Dia gembok, dia jagain. Supaya nanti kalau bosnya balik dari Jawa, dia buka tokonya, lihat bos, gak ada yang hilang bos. Satu pun gak ada yang hilang. Semua isi toko masih lengkap bos. Gak ada yang hilang. Kira-kira puas gak? Itu karyawan yang baik gak? Langsung dia bilang, oh tak polisikan orang itu. Ya, dia langsung bilang begitu. Ya. Kenapa dipolisikan? Karena ketika dititipin aset oleh bosnya, harapannya didiemin atau dijalankan? Dijalankan. Bukan didiemin. Selama saya ketemu dengan pengusaha, saya kasih contoh dari ini. Selalu mereka protes. Nggak boleh karyawan kayak begitu. Nggak boleh. Dia harus jalankan. Dititipin, dia harus jalankan. Nggak boleh didiemin. Hamba penerima 1 talenta ini, dia diemin talenta itu. Dia nggak curi, dia nggak korup. Kenapa kok dia diemin? Nah ini yang jadi problem Bapak Ibu. Kenapa kok dia diamkan saja? Aset yang telah dititipin oleh sang tuan. Kenapa dia diemin? Nah, saya ajak Bapak Ibu untuk melihat. Pengenalan yang salah itu akan mempengaruhi pola pikir yang salah. Pola pikir yang salah akan mempengaruhi cara pandang yang salah. Cara pandang yang salah akan membuat mental kita menjadi rusak. Dan akhirnya tindakan kita keliru Bapak Ibu. Dia bilang apa tadi hamba penerima 1 talenta? Penerima 1 talenta bilang, Tuan adalah Tuan yang kejam. Dia punya pengenalan yang salah. Karena dia memandang Tuan adalah Tuan yang kejam, maka pola pikirnya, Tuan menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, memungut di mana Tuan tidak menanam. Cara pandangnya dia, oleh sebab itu aku takut, aku sembunyiin aja. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang kejam. Akibatnya mentalitasnya dia males Bapak Ibu. Dan dia tidak lakukan apa-apa. Pengenalan akan Tuhan itu akan mempengaruhi pola pikir kita. Kalau Tuhan itu baik, kira-kira pola pikir kita gimana Bapak Ibu? Kalau Tuhan itu baik, coba kita sedikit bermain-main ya Bapak Ibu ya. Kalau Tuhan itu baik, pola pikir kita, sebenarnya Tuhan itu baik atau jahat? Kalau tidak ada duit di rekening kita, Tuhan itu baik atau jahat? Sekali lagi ya, kalau tidak ada duit di rekening kita Bapak Ibu, Tuhan itu baik atau jahat? Paham pertanyaan saya? Paham ya Bapak Ibu ya? Kadang kita bilang, oh Tuhan itu baik. Katanya. Kenapa saya bilang katanya?
Karena tergantung begitu kita keluar dari gedung gereja, kita berada di parkiran, kita ngomel nggak dengan Tuhan? Ketika kita ngomel dengan Tuhan, berarti sebenarnya kita mengenal Dia adalah Tuhan yang baik atau Tuhan yang jahat. Pola pikir kita, Bapak Ibu. Saya mau kasih contoh ya. Tadi saya juga kasih contoh di siang hari. Tuhan itu baik, amin. Oh, harus amin, karena kita masih di dalam gedung gereja, Bapak Ibu. Ya, nggak saya bergurau. Ya, karena orang Kristen selalu begitu, spontan. Tuhan baik, iya baik, amin, ya kan. Kalau Tuhan itu baik, Tuhan itu sukanya memberkati atau menghukum, atau mencelakai kita. Kalau Tuhan itu baik, sekali lagi, Tuhan itu sukanya memberkati atau mencelakai kita. Memberkati. Iblis itu sukanya memberkati atau mencelakai kita. Kalau kehidupan kita lagi sial, lagi celaka, yang disalahkan siapa? Tuhan itu memberkati atau mencelakai? Iblis memberkati atau mencelakai? Kalau kehidupan kita lagi celaka, yang disalahin siapa? Paham Bapak Ibu? Kadang kita ngomong, oh Tuhan itu baik, Tuhan itu memberkati. Tapi masalahnya saya ketemu banyak orang Kristen, puji Tuhan tidak di tempat ini. Ya banyak ketemu orang Kristen, kalau hidupnya lagi sial, lagi celaka, kenapa Tuhan yang disalahin? Kadang kita nggak sinkron pengenalan kita dengan pola pikir kita, Bapak Ibu. Dengan kata lain begini, apakah kita sungguh-sungguh kenal Tuhan? Enggak. Kenapa enggak? Karena tidak mengubah pola pikirmu. Itu sama seperti begini. Sama seperti begini, Bapak Ibu. Orang tua punya 2 anak. Taruhlah namanya Adi dan Rudi. Adi dan Rudi pasti kenal papanya itu sama-sama baiknya atau tidak. Kenapa ada 2 orang anak punya bapak yang sama, tapi yang satu bilang bapaknya baik, yang satu bisa bilang bapaknya jahat. Bapaknya sama. Sama-sama dipelihara sejak kecil. Tapi yang satu bilang, oh bapak itu baik, pokoknya aku mau bantu bapak. Yang satunya bilang, bapak jahat, aku mau keluar dari rumah ini. Lu padahal bapaknya sama. Dia sayangi 2 anaknya, dia pelihara semuanya. Tetapi kenapa yang satu bisa melihat bapaknya baik, yang satu tidak bisa melihat bapaknya baik. Nah itu problem kita Bapak Ibu. Kalau Tuhan itu baik, biarlah itu mengubah cara berpikir kita. Oh kalau Tuhan itu baik, berarti Tuhan pasti memberkati hidupku. Meskipun hari ini hidupku sulit, tetapi Tuhan memberkati atau mencelakai? Memberkati. Kita harus berani punya pola pikir seperti itu Bapak Ibu. Sehingga setiap kali kita bertemu dengan masalah, kita punya cara pandang yang benar. Kalau kita memandang bahwa Tuhan itu mencelakai kita, ketika kita ketemu masalah, kita memandang, ini Tuhan pasti menghukum aku. Aku kurang apa ya? Aku kan sudah setia pergi ke gereja. Kenapa Tuhan menghukum aku? Kita punya cara pandang yang salah Bapak Ibu. Kalau Tuhan memberkati kita, ubah pola pikir kita. Meskipun kita bertemu dengan masalah, kita tetap tahu, Tuhan Engkau besertaku. Aku akan lewati ini semua Tuhan. Karena Engkau tetap baik, Engkau tetap memberkati hidupku. Apapun yang aku alami saat ini. Kita punya cara pandang yang baik. Kalau cara pandang kita benar, kita punya kekuatan, kita punya mentalitas, bisa menghadapi masalah dengan baik, Bapak Ibu. Amin. Kalau kita cara pandang kita sudah salah, enggak, Tuhan pasti benci sama aku. Enggak, Tuhan pasti menghukum aku. Kenapa aku ngalami masalah ini? Kenapa temanku tidak? Kenapa temanku diberkati? Kenapa temanku bisa beli mobil baru? Enggak. Tuhan pasti menghukum aku. Wah, cara pandang kita udah keliru. Ketika cara pandang kita udah keliru, hati-hati. Mentalitas kita bisa rusak, Bapak Ibu.
Enggak, aku mau hidup asal-asalan. Kenapa? Karena Tuhan enggak suka sama aku. Enggak, aku mau korupsi aja. Karena aku butuh cepat kaya. Wah, mentalitas kita bisa jadi rusak. Akhirnya pekerjaan kita pun, tindakan kita jadi kacau balau Bapak Ibu. Suatu kali Tuhan Yesus bilang, jangan kamu khawatir. Cara menghadapi kekhawatiran bagaimana Pak? Kira-kira. Ada yang pernah baca itu? Di Matius 6. Jangan kamu khawatir. Kira-kira bagaimana cara menghadapi kekhawatiran? Mengenal Bapa, memelihara Bapak Ibu. Yesus bilang, semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang gak kenal Tuhan. Tetapi Bapamu tahu, kamu butuh semuanya itu. Bapakmu tahu. Sehingga pengenalan kita akan Bapa, itulah yang mampu menghilangkan kekhawatiran di dalam diri kita. Semakin kita nggak kenal Bapak, jangan heran kalau akhirnya kita juga makin khawatir. Apalagi kalau dikatakan setiap tahun selalu beritanya semakin buruk, betul ya? Tahun depan krisis, tahun depan begini. Setahu saya pemberitaan setiap akhir tahun, selalu tahun depan itu bukan lebih baik, tapi lebih buruk. Dan bikin banyak orang menjadi khawatir. Siapa yang khawatir? Yaitu yang tidak mengenal Bapa. Yesus bilang, bangsa-bangsa cari itu semua. Tapi Bapamu tahu, kamu membutuhkan semuanya itu. Bapamu tahu. Nah oleh sebab itu kita harus kenal Bapa dengan baik Bapak Ibu. Kalau Bapa memelihara, maka pola pikir kita harus tahu apapun yang terjadi dalam hidupku, Tuhan memelihara hidupku. Amin. Seharusnya pandemi COVID itu memberi hal yang positif untuk iman kita Bapak Ibu. Kalau sampai hari ini kita diizinkan oleh Tuhan melewati pandemi COVID dan kita tetap hidup hari ini, kalau Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, berarti seharusnya kita melihat bahwa Tuhan memelihara hidup kita atau tidak. Ya, Tuhan sudah memelihara hidup kita, Tuhan punya rencana apa yang harus kita kerjakan. Dan itu belum selesai Bapak Ibu. Makanya kita diizinkan untuk hidup hari ini. Saya sangat melihat hal itu Bapak Ibu. Karena sebelum pandemi COVID, saya sempat patah kaki. Dan ketika saya patah kaki, dokter bilang, Pak, jangan banyak aktivitas dulu selama 8 bulan. Wih, saya kaget. Kenapa 8 bulan? Ternyata menurut medis, usia saya itu sudah usia tua. Selama ini saya tidak merasa tua, ya kan? Nah, ternyata dokter bilang, Bapak sudah tua. Jadi, kakinya nggak boleh dipakai dulu selama 8 bulan, Pak. Waduh, saya pikir gawat ini. 8 bulan. Saya dapat uang dari mana untuk memelihara keluarga saya? Tapi puji Tuhan, Tuhan memberi saya pengertian, akhirnya saya komitmen, oke Tuhan, kamu Tuhan, aku hamba. Jadi pintu yang kamu buka Tuhan, aku kerjakan dengan satu iman, kamu yang gaji aku Tuhan. Jadi aku tidak perlu khawatir. Selama 8 bulan saya dipelihara Tuhan, Bapak Ibu. Ketika masuk pandemi COVID, selesai pandemi COVID, saya baru sadar. Ternyata 8 bulan itu mempersiapkan saya jadi pengangguran selama 1 tahun lebih. Karena kena COVID, gak bisa kerja, gak bisa ngapa-ngapain. Dan gawatnya di masa pandemi COVID, 2 anak saya harus kuliah. Kira-kira bayarnya murah atau mahal? Gawatnya universitas gak ada diskon. Diskon COVID, 50%, sale, gak ada. Ya kan? Tetap 100%. Waduh, saya tegang Bapak Ibu. Saya tegang hampir tiap hari tidurnya 4 jam. Tapi di sana saya diajak Tuhan melihat, Tuhan sediakan, Tuhan pelihara Bapak Ibu. Saya harus mengubah pola pikir saya. Saya mengenal bahwa Dia adalah Bapa yang memelihara. Kalau Dia adalah Bapa yang memelihara, maka saya tidak perlu khawatir akan apapun juga. Meskipun tidak ada duit di rekening, saya tidak perlu khawatir. Dari situ saya punya cara pandang yang berubah. Apapun yang saya hadapi, saya encourage anak-anak saya. Saya bilang sama anak-anak saya, Tuhan sudah kuliahkan kamu, Tuhan sudah sekolahkan kamu, kuliahkan kamu. Saya tidak pernah mengakui bahwa saya yang mengkuliahkan anak-anak saya.
Karena memang kenyataannya bapaknya nggak punya duit tapi anak-anaknya bisa kuliah. Jadi saya bilang sama anak-anak saya, ini Tuhan loh yang nguliain kalian. Tuhan yang nguliain. Jadi apapun yang terjadi, belajarlah memandang bahwa Tuhan itu memberkati masa depanmu. Kenapa? Karena Tuhan sudah kuliahkan kamu. Kita harus punya cara pandang yang berubah Bapak Ibu. Supaya kita juga punya mentalitas yang kuat. Ini sebagai penutup. Sebagai penutup bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Ada satu ayat yang menarik, dikatakan demikian. Samuel belum mengenal Tuhan. Kenapa Samuel belum mengenal Tuhan? Karena firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepada Samuel. Jadi bagaimana cara Samuel mengenal Tuhan? Cara Samuel mengenal Tuhan yaitu melalui firman Tuhan. Suatu kali ada seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Itu di Markus 5. Dia mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dia cari tabib. Gak dapat yang bisa nyembuhin. Sampai dikatakan perempuan ini menjadi bangkrut. Habis semua hartanya. Karena dia cari tabib, bukan sembuh, tetapi makin parah. Stres loh Bapak Ibu, kalau perempuan mengalami pendarahan selama 12 tahun. Betul ya para perempuan? 12 minggu saja pendarahan gak berhenti, itu stres. Apalagi ini 12 tahun. Perempuan ini stres. Dia habis semuanya, dia cari tabib gak nemu. Kapan dia mengalami perubahan hidupnya? Dia mengalami perubahan hidupnya, Alkitab mengatakan ketika dia mulai mendengar berita-berita tentang Yesus. Ketika dia mulai mendengar berita-berita tentang Yesus, dia mulai berpikir, asalkan ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Berita-berita itu mempengaruhi pola pikirnya Bapak Ibu. Berita-berita itu membuat dia menjadi kenal Yesus. Yesus adalah penyembuh. Dan itu mengubah pola pikirnya dia. Sehingga cara pandangnya dia berubah. Cara pandangnya dia memiliki iman yang sangat-sangat sederhana. Asal ku senggol aja jubahnya Yesus, aku pasti sembuh. Dia gak berani berhadapan dengan Yesus. Dia gak berani. Singkat cerita, kemudian dia senggol jubahnya Yesus. Ketika disenggol jubahnya Yesus, dia sembuh. Gawatnya, Yesus tanya, siapa yang nyenggol aku? Sehingga perempuan ini harus memunculkan dirinya. Ketika perempuan ini memunculkan dirinya, perempuan ini cerita semuanya. Dan Yesus bilang, anakku, engkau sembuh. Terjadi satu pengenalan yang membuat dia berubah pola pikirnya. Dia berubah cara pandangnya. Dan dia nekat melakukan satu tindakan iman. Dia ingin senggol jubahnya Yesus. Dan tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Kisah ini viral. Kisah ini viral. Nyebar di mana-mana. Sampai akhirnya di Markus 6 ayat yang terakhir. Di situ dikatakan dimanapun Yesus berjalan. Banyak orang juga kepingin nyenggol jubahnya Yesus. Dari mana inspirasi itu? Inspirasi itu dimulai dari seorang perempuan yang mulai mengenal Yesus. Dari mana dia bisa mengenal Yesus? Dari berita-berita tentang Yesus. Bapak Ibu, berita-berita apa yang sering muncul di telinga kita? Apakah kita memenuhi berita-berita tentang Yesus di telinga kita? Sampai kita mengenal Yesus, sampai itu mengubah pola pikir kita, sampai itu menumbuhkan iman kita, sampai kita berani bertindak untuk Tuhan. Ubah Bapak Ibu, berita-berita tentang Yesus. Belajarlah setiap hari, luangkan waktu untuk membuat telinga kita mendengar berita-berita tentang Yesus. Dan jadilah inspirasi buat orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus. Teruslah Engkau berkarya di tengah-tengah kami. Jamah jemaat-Mu, berkati jemaat-Mu Tuhan, dan pimpin mereka untuk mengenal-Mu secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ku tidak takut
sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. 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 Mari dengan segenap hatimu katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku